Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dengan tema yang sangat menarik sekali, mengenal Allah melalui kalamullah atau melalui kalamnya. Tadi guru-guru kita telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa. Nah, di segmen ini kita persilahkan untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan yang pertama Pak Anas. Silakan, boleh berdiri Pak Anas, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Haris Hakam dan juga Ustadz Abdul Wahab. Tema kita kali ini adalah mengenal Allah melalui kalamnya. Kalam kita adalah Al-Quran. Bahasanya bahasa Arab. Dan fakta, kita orang Indonesia itu kebanyakan tidak tahu bahasa Arab. Nah, apakah mungkin bisa dikatakan kita ini orang yang nggak tahu bahasa Arab, yang nggak tahu artinya langsung, kita belum kenal sama Allah? Atau mungkin ada nggak cara lain, selain dengan Al-Quran kita bisa kenal Allah? Itu mungkin, para Ustadz. Syukran. Baik, terima kasih Pak Anas. Sedikit mereview tadi yang ditanyakan oleh jamaah kita, bagaimana Al-Quran kita ini identik dengan bahasa Arab dan sejauh ini kita tidak banyak yang bisa memahami bahasa Arab. Nah, apakah itu sudah bisa dikatakan dan bisa kita mengenal Allah melalui kalamnya, Kiai? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab itu, Allah sudah bisa mengukur. Walaupun bukan orang Arab, kalau dia mau belajar pasti bisa. Dulu saya pernah di Tebuireng, ya, di pesantren Tebuireng itu. Salah seorang kiai di situ, Kiai Idris Kamali itu kalau khutbah itu pakai bahasa Arab full gitu loh. Maka selesai khutbah, anak Jakarta kan rada-rada ya Bu ya. Ya anak Jakarta sama ini juga nih Bogor juga rada-rada juga. Maksudnya rada-rada anak muda dia berani nanya. Yai menopo panjenengan khutbah ngagem basa Jawa sedaya. Niki kata saking Jakarta boten ngertos. Ibu paham itu tadi bahasa itu? Ah ini terjemahannya di bawah yang nggak jelas. Ya. Pak Yai tadi khutbahnya pakai bahasa Arab semua. Kami dari Jakarta itu nggak ngerti. Apa jawaban Kiai Idris Kamali? Salai sirak. Salahmu sendiri. Kenapa tidak mau belajar? Karena waqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami permudah Al-Quran. Ibu kan pernah lihat kan viralnya orang nggak bisa ngomong, tapi ketika dia baca Al-Quran bisa. Yang tuli, yang bisu saja bisa. Dari lantaran Allah mengatakan wa innalahu lahafizun, kami yang menjaganya. Kita alhamdulillah tidak bisu, maka sebenarnya ketika kita tidak paham satu jawabannya. Apa Bu? Halo, hadiahnya umrah nih. Nanti saya tunggu di Jeddah. Karena saya enggak mau belajar. Nah sekarang ini udah dipermudah lagi. Teknologinya sudah ada, mushafnya sudah enggak perlu menghafal Al-Quran. Mushafnya sudah dicetak. Enggak perlu lagi belajar bahasa Arab, sudah ada terjemahannya. Nah rajin-rajinlah Bapak di bulan Ramadan ini membaca Al-Qurannya, hataman Qurannya yang ada terjemahan. Dapat 1 juz, 2 juz, seperti ibu-ibu ini. Kemudian sekali-sekali keluar. Ibu di karangan sahabat Nabi ketika dia terpaut oleh satu ayat, maka satu ayat itu diulang-ulang dari sholat isya sampai sholat subuh. Dibaca lagi satu ayat. Kenapa? Semakin didalami semakin banyak mutiaranya. Semakin didalami semakin banyak mutiara. Diulang-ulang, enggak apa-apa. Bahkan tadabbur ayat yang semacam itu lebih bagus ketimbang menghatamkannya Al-Quran. Tapi di Ramadan ini dua-duanya, membacanya juga dan memahaminya juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada penanya, ayo seperti saya ini yang kurang rajin, saya di Ramadan ini waktunya minta supaya kita lebih rajin untuk sama-sama bisa belajar lagi. Bisa kok, sebisa mungkin. Saya kasih semangat nih sama yang bertanya. Saya sudah umur di atas 40 tahun, sudah punya anak 2, saya baru belajar agama. Karena saya dulu pengacara.
Selesai kuliah saya jadi pengacara. Duit saya banyak, orang takut sama saya. Tapi saya sekarang ini Bapak Ibu sekalian saya belajar. Jadi umurnya sudah di atas 40, sudah punya anak 2. Jadi kalau saya mau belajar, kita mau belajar, insya Allah bisa. Baik, terima kasih Kiai Haji Harisaka. Mungkin bisa dikuatkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab berkaitan dengan kalamullah yang ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hidup. Ketika ada orang yang tidak memahami Al-Quran, tapi ketika membacanya itu tidak jarang meneteskan air mata. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai kalamullah ini hidup. Fadhal Yai. Baik, Al-Quran itu satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada hingga saat ini. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, bisa bicara dengan hewan, tapi mukjizat itu sudah tidak ada. Nabi Isa itu mukjizatnya dalam Al-Quran dikatakan wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyal mauta biidnillah, mampu menyembuhkan orang yang kena sakit, orang yang buta sejak lahir, bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Maka Al-Quran ini selalu dibaca oleh kita, Mas Sofyan. Walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara langsung, tetapi kita kena kewajiban membaca Al-Quran di dalam setiap ibadah sholat kita. Maka ketika kita sholat, kita berdialog dengan Allah. Boleh orang tidak bisa bahasa Arab, tetapi ketika sholat dia harus dan wajib bisa membaca surah apa Bu? Al-Fatihah. Kirain hafalnya Yahu aja, ngerti surat Yahu. Yahu itu kuliah makulhu. Kita kena kewajiban untuk membaca suratul Fatihah. Kita berdialog dengan Allah. Karena Al-Quran itu media, tali penyambung kita dengan Allah. Mau ngeluh apa? Di dalam Al-Quran semua sudah diberikan. Bahkan 1/3 daripada Al-Quran itu mengisahkan tentang kaum-kaum terdahulu. Ada kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah, ada kaum yang dihancurkan oleh Allah, dan zaman itu akan berulang. Masa itu pasti berulang. Kejadian yang pernah terjadi di masa lalu pun akan terjadi di masa ini. Mudah-mudahan yang akan terjadi yang baik-baiknya aja. Amin. Lalu ada tambahan sedikit Mas Sofyan, dan insya Allah tadi yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Haris Hakam, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu dibuat mudah oleh Allah. Bahkan ada anak usia 1 tahun sudah hafal Quran, Bu. Anak usia 5 tahun sudah hafal Quran. Sejak dalam kandungan ibunya itu seorang hafidhul Quran. Saudara saya di Cirebon itu, anaknya 1,5 tahun itu sudah berkali-kali menghatamkan Quran, hafal Quran. Al-Quran dia baca saja belum bisa, tapi mukjizat Allah ini luar biasa dan yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas tambahan jawabannya.